Di mana pada saat itu mereka lagi-lagi dibuat terkejut ketika melihat bahwa hasil uji menunjukkan bahwa ada sisa-sisa racun sianida yang sangat tinggi di dalam tubuh ketiga korban ini. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Senin ini tidak seperti biasanya aku datang menemani kalian bukan dengan kisah horor wawa, melainkan dengan satu kisah kriminal. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian untuk antusiasme yang sangat-sangat luar biasa. KHW Spesial Nusantara yang biasanya tayang malam Senin akhirnya sudah selesai sampai terakhir kemarin di Provinsi Papua Barat Daya. Masya Allah, lengkap cerita kita ya, dari Aceh sampai Papua nggak kerasa 9 bulan selesai. Nah, dengan ini aku juga mau menginformasikan kalau di malam Senin ke depannya nanti aku akan tetap upload video untuk kalian, Wak. Jadi akan tetap 1 minggu 4 kali. Tapi memang buat di malam Senin ini kita selang-seling lah ya. Jadi nggak usah KHW terus. Tapi juga bisa nih nanti ada kasus kriminal atau dengan video dengan tema-tema yang lain. Karena memang channel aku ini kan nggak cuman kisah horor aja kan, Wak. Makanya ini aku selang-seling supaya mungkin kalian yang lebih suka nonton crime atau history juga ikutan kebagian gitu loh. Jadi nggak KHW semuanya. Oke. Kesian, Wak, kadang orang kriminal sama history itu. Ya, kok KHW terus, Pak? Kami juga mau lah, Kak, 2 kali seminggu. Nanti kita selang-seling, minggu ini kriminal, mungkin minggu besok KHW lagi, habis itu minggu besok dengan tema yang lain lagi, kayak gitulah. Kita seling-seling lah ya. Nah, makanya, Wak, di malam ini kasus yang akan aku ceritakan adalah sebuah tindak kriminal atau kasus kriminal penghilangan nyawa yang terjadi di negara kita Indonesia, tepatnya dekat dari sini di Kota Magelang, Jawa Tengah, Wak. Kasus ini memang betul-betul sangat geger di tahun 2022 lalu, di mana ada satu keluarga yang ditemukan tewas karena racun. Bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Jadi, Wak, seperti yang aku bilang tadi, kasus yang akan aku ceritakan malam ini melibatkan satu keluarga asal Jawa Tengah. Keluarga ini terdiri dari seorang bapak yang pada saat itu berusia 58 tahun, seorang ibu yang berusia 54 tahun, anak pertama perempuan kita panggil aja kakak berusia 25 tahun, dan anak bungsu laki-laki yang bernama Dio berusia 22 tahun pada tahun itu ya. Waktu itu mereka tinggal di Dusun Prajenan, Mertoyu dan Magelang, Jawa Tengah. Nah, para tetangga mengenal keluarga ini sebagai keluarga yang sangat-sangat harmonis dan juga secara finansial bisa dibilang sangat berada, Wak. Karena diketahui si bapak ini bekerja sebagai kepala kantor pelayanan pembendaharaan negara di Grobogan, Jawa Tengah. Nah, dari sinilah kan bisa kita tebak kalau memang jabatan si bapak ini juga nggak main-main, nggak sembarangan. Dengan begitu, kebutuhan sehari-hari keluarga mereka ini pastinya bisa dipenuhi dengan sangat-sangat mudah. Bahkan, Wak, diketahui mereka ini juga memperkerjakan seorang ART berinisial S, kita panggil aja Mbak S, yang punya usut sudah bekerja dengan keluarga mereka ini selama 15 tahun ya. Nah, tapi ya itulah dia kan, namanya roda kehidupan pasti berputar. Begitu pula yang terjadi dengan keluarga ini, Wak. Dimana di bulan September tahun 2022 lalu si bapak akhirnya pensiun itu dari pekerjaannya. Nah, setelah pensiun lagi bapak ini nggak bekerja, Wak. Begitu pula dengan sang istri, si ibu ini ya cuman ibu rumah tangga aja. Dan pas pula di saat yang bersamaan di tahun yang sama, si kakak anak pertama ini kabarnya juga baru saja keluar dari pekerjaannya karena kontrak kerjanya sudah selesai. Nah, kondisi inilah, Wak, yang tentunya membuat mereka semua harus mulai berhemat kan, dan mulai mencari solusi lain supaya tetap bisa mendapatkan pemasukan. Lalu di tengah kebingungan mereka dalam menghadapi situasi ini, lama-kelamaan katanya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga akhirnya mulai dilimpahkan ke anak bungsu. Siapa? Dio. Apalagi pada saat itu Dio ini kan sudah mulai dianggap dewasa, udah 22 tahun umurnya waktu itu kan, sehingga dianggap sudah waktunya untuk mencari pekerjaan. Tapi tanpa diduga-duga disinilah, Wak, titik awal dimana konflik keluarga mereka ini mulai pecah. Karena ternyata pada saat itu diam-diam si anak bungsu, si Dio ini marah dengan sikap orang tuanya yang mulai memaksa dia untuk kerja dan ikut menanggung perekonomian keluarga. Ditambah lagi pula pada saat itu beban yang dilimpahkan kepada si Dio ini tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan sehari-hari aja, Wak. Tapi dia ini juga katanya dituntut untuk membantu membayar hutang keluarga dan juga biaya pengobatan orang tuanya.
Makin hari kemarahan yang dirasakan sama Dio pun semakin besar. Apalagi ketika dia ini notice kalau si bapak dan ibu sudah mulai membeda-bedakan perlakuan mereka terhadap si kakak dan juga Dio, anak pertama dengan anak terakhir. Dan pada saat itu Dio ini merasa kalau kayaknya kedua orang tua aku ini lebih sayang sama kakak aku lah, sama aku enggak, kayak gitu. Dan setiap kali Dio ini ingin cerita atau curhat ke bapak mamanya, ternyata Dio ini malah mendapatkan respon yang nggak baik katanya. Dan hal itulah yang bikin si Dio ini sakit hati. Lalu dengan didorong oleh rasa sakitnya, akhirnya muncullah itu sebuah rencana jahat untuk balas dendam ke keluarganya sendiri. Rencana apa yang ada di kepalanya si Dio, masuk. Nah jadi seperti yang aku bilang tadi, makin lama sakit hati yang dirasakan Dio kepada keluarganya ini pun semakin besar. Alhasil pada suatu hari tiba-tiba Dio ini kepikiran, gimana ya caranya supaya aku ini lepas dari semua tuntutan itu. Bisa-bisanya bapak, ibu, sama kakak ini jadi bebanku. Udahlah biar gampang, apa sekalian aja ku lenyapkan mereka ya. Kata dia kayak gitu. Entah dari mana datangnya ide gila itu, tapi yang jelas pada saat itu si Dio ini betul-betul ingin merealisasikan ide itu. Tapi karena Dio ini nggak tahu harus melakukan apa untuk dia melenyapkan keluarganya, alhasil selama berhari-hari Dio pun menghabiskan waktunya di internet untuk ngebrowsing. Dan setelah sekian lama berselancar di internet, akhirnya pada tanggal 17 November tahun 2022 lalu, Dio pun mendapatkan sebuah ide yang sangat nekat, di mana pada saat itu Dio mantap ingin meracuni keluarganya menggunakan arsenik, kan? Ya Allah. Dan akhirnya tanpa berlama-lama lagi, Dio pun langsunglah memesan racun arsenik ini secara online. Dia pesan. 2 hari kemudian, tanggal 19 Novembernya, pesanan ini udah nyampe di Magelang ternyata. Nah karena Dio nih nggak mau keluarga curiga, alhasil dia memilih untuk pergi ke gudang paket itu langsung di kawasan Mortoyudan untuk ngambil paketnya sendirian. Dia nggak mau paketnya tuh kekirim langsung ke rumah, nanti orang rumah pula yang terima. Tahu kalau dia beli arsenik gitu kan mungkin. Nah akhirnya dia jemput lah itu ke poolnya. Setelah arsenik itu udah ada di tangannya, Dio pun menunggu waktu yang tepat ini untuk bisa meracuni keluarganya. Dan sekitar 4 hari kemudian, tepatnya tanggal 23 November 2022, Dio pun mendapatkan ide untuk melarutkan racun arsenik itu ke dalam minuman dawet yang nantinya akan diberikan kepada keluarganya ini. Singkat cerita, pada hari itu juga Dio pergilah ini beli dawet. Nah, dan setelah Dio beli dawet itu, ditambahkannya lah arsenik ke dalam dawet itu. Dikasihlah ke mama, bapak, sama kakaknya. Kan ini mama, papa minumlah, Dio beli dawet. Dan betul lah setelah minum dawet itu, dawet beracun which is ya, bapak, ibu, dan kakaknya langsung mual-mual. Muntah-muntah mereka. Dilanjut sampai diare. Tapi alhamdulillahnya efek arsenik yang pertama ini ternyata hanya sebatas gitu aja, nggak sampai membuat mereka kehilangan nyawanya, cuman diare aja lah gitu, karena diketahui dosisnya dikit nih kata si Dio. Dan setelah kondisi mereka bertiga pulih, mereka pun melanjutkan aktivitas seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka bertiga pun nggak curiga sama Dio. Mereka mikir mungkin dawetnya yang kurang bagus gitu, apa udah basi entah kayak gimana lah. Dah nggak mikir kemana-mana nih. Nah di sisi lain, ketika melihat kondisi keluarganya baik-baik saja, hal itu pun langsung membuat si Dio ini merasa gagal dalam mewujudkan ide jahatnya itu. Akhirnya Dio ini pun berencana lagi untuk meracuni keluarganya lagi dengan dosis yang lebih besar, Pada saat itu juga Dio kembali memesan racun, tapi kali ini yang dia pesan bukan arsenik lagi, melainkan dia langsung memesan racun sianida, tau kalian? Nah singkat cerita, racun sianida yang dia pesan nih sampai juga lah di Magelang. Dan lagi-lagi Dio memilih untuk mengambil si racun ini ke gudangnya langsung. Dia nggak mau nyampe di rumah. Lalu tanpa menunggu waktu yang lama, tepat keesokan harinya, pada tanggal 28 November 2022, Dio pun langsung melanjutkan aksi jahatnya itu. Dan FYI, keluarganya Dio ini biasanya punya kebiasaan dimana setiap pagi mereka ini suka membuat teh hangat sama es kopi. Nanti teh ini buat bapak, ibu, es kopi itu buat kakak. Dan kebetulan pula di hari itu Mbak S, ART-nya mereka ini lagi libur. Alhasil yang bikin teh sama es kopi itu siapa? Mama mereka, si ibu ini kan. Nah melihat ibunya sedang membuat teh dan juga es kopi, di situ Dio ngerasa bahwa inilah waktu yang tepat untuk menjalankan aksi aku yang kedua.
Lalu ketika si ibu ini sempat pergi sebentar, disitulah diam-diam Dio menyelinap masuk ke dapur, ditambahkannya lah itu racun sianida ke masing-masing gelas. Dan karena kali ini Dio nggak mau gagal lagi, dia pun nekat memasukkan 2 sendok sianida ke dalam masing-masing gelas itu. 2 sendok! Ya Allah, itu dosisnya besar kali. Astagfirullahaladzim. 2 sendok 1 gelas dia masukkan. Lalu masukkan 2. Setelah dia rasa aman, 3 minuman itu pun langsung disuguhkan ke bapak, ibu, dan kakaknya seperti biasa. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, mereka bertiga pun langsung menengguklah minuman itu. Dan sesaat setelah menenggak teh dan kopi tadi, orang pertama yang merasakan efek racun di dalamnya siapa? Ibu. Di momen itu ibu langsung ngerasa mual, bukan main, muntah-muntah kan, langsung lah berlari ke kamar mandi. Diikutin sama Dio dari belakang, Di situ Dio pura-pura panik nih, acting. Kenapa Bu? Ada apa? Gitu kan. Nah, belum sempat ibu ini menjawab apa-apa, sekarang gantian Bapak berlari juga ke kamar mandi yang lain. Dan sama seperti ibu, bapak waktu itu juga ngalamin mual, muntah-muntah. Dio susul juga nih bapaknya ke kamar mandi kan. Lalu pada saat dia nyusul bapaknya nih, gantian kakaknya juga yang tiba-tiba berdiri sambil bilang, pengen muntah kata kakaknya kan. Kakaknya pun berlari juga ke kamar mandi yang lain lagi. Jadi ada 3 kamar mandi nih, satu mamanya, bapaknya sama kakaknya di kamar mandi yang berbeda, Pun 3-tiganya pada muntah semuanya kan. Nah, lalu tidak lama setelah sampai di sana, Dio mendengar ada suara gedebuk gitu, macam suara benda yang jatuh ya kan. Waktu dicek ternyata suara itu berasal dari tubuh kakaknya yang jatuh ke lantai kamar mandi itu gegara pingsan. Dan dalam waktu yang berdekatan dengan pingsannya si kakak, bapak sama ibu itu juga pingsan di kamar mandi masing-masing, Dan setelah memastikan bapak, ibu sama kakaknya pingsan, di momen itu Dio melanjutkan aktingnya lagi, Dimana sekitar jam 7 pagi dengan berpura-pura panik dia telepon lah Mbak S, ART-nya yang lagi libur ini. Sudah, Mbak, halo Mbak, bapak, ibu sama kakak pingsan nih Mbak di kamar mandi, tolonglah Mbak kesini bentar bantuin aku, katanya. Aku takut mereka kenapa-napa nih Mbak, katanya. Dan Mbak S juga panik, langsunglah bergegas ke rumah si Dio ini lagi kan, Singkat cerita, sesampainya di rumah, Mbak S sama Dio pun langsunglah bersama-sama menggotong tubuh ketiga korban ini ke kamar terdekat. Jadi Dio ini belum dipindahkan yang ketiga anggota keluarganya ini sebelum Mbak S datang, Dan setelah mereka bertiga dikumpulkan di satu tempat, barulah di situ Mbak S nelpon keluarganya si ibu, yaitu Pak DA sama Pak DS. Pak D, ini ibu yang mana? Lalu diceritain semua sama Mbak S kan. Nah, setelah mendapatkan kabar genting ini, kedua Pak D tadi pun langsunglah buru-buru juga ke rumahnya si Dio. Dan selagi menunggu kedua Pak D ini datang, Mbak S dengan sigap mengoleskan minyak kayu putih ke masing-masing tubuh korban. Pada saat itu Mbak S ini mengira kalau ya udah mereka bertiga cuman pingsan biasa aja gitu. Tapi setelah Mbak S mengoles minyak kayu putih berkali-kali, di situ Mbak S ngerasa aneh karena ketiga korban tadi tidak juga sadar. Kenapa nih Bapak Ibu kok tumben nggak sadar Pak? Pak sadarlah Pak, kayak gitu. Gak lama kemudian nyampe lah kedua Pak D tadi kan. Ini kenapa nih kayak gini? Kalau nggak sadar udah langsung bawa ke rumah sakit aja, kata Pak D. Nah, dibawa lah nih mereka ke rumah sakit. Korban pertama yang dibawa ke rumah sakit pada saat itu adalah bapak. Terus nggak lama kemudian si ibu, kakak yang terakhir, kakak nyusul juga nih ke rumah sakit. Tapi sayangnya sesampainya mereka di rumah sakit, mereka harus menerima fakta pahit, dimana pada saat itu dokter langsung menyatakan bahwa bapak, ibu, dan kakak ternyata sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Meninggal mereka bertiga, ya Allah, merinding aku. Astagfirullahalazim ya Allah. Pihak keluarga yang ikut serta mengantarkan mereka ke rumah sakit langsung menangis histeris di sana semuanya. Mereka sama sekali tidak percaya kalau di pagi yang cerah itu ketiga korban ini bisa tiba-tiba meninggal. Kok bisa? Kenapa kematian yang ngerasa sangat-sangat janggal dan mendadak kayak gini kan? Dan sejalan pula dengan kecurigaan pihak keluarga, pada saat itu dokter dan juga tim medis mengklaim bahwa ketiga korban ini meninggal dengan cara yang tidak wajar. Alhasil tim dokter pun menyarankan 3 korban ini untuk diotopsi lah ya kan. Nah, bersamaan dengan itu Pak S, keluarga dari pihak ibu tadi pun langsung nelpon polisi juga untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga mbaknya ini. Nah, ini kita masuklah ini ke penyelidikan kan. Nah,
sesaat setelah mendapatkan laporan dari Pak DS tadi, Wak, kepolisian setempat pun langsung meluncurlah ke lokasi kejadian alias ke rumah keluarganya Bapak si Dio. Di masa awal penyelidikan, Wak, sejalan dengan saran dari tim dokter, polisi ini juga langsung meminta pihak keluarga untuk melakukan otopsi. Tapi pada saat polisi mengatakan hal itu, tiba-tiba mereka semua dibuat kaget ketika dengar si Dio ngomong apa? Nggak, Pak, nggak boleh. Pokoknya semua jasad keluarga saya tidak usah diotopsi, kata. Lo kenapa nggak boleh? Dalam hati polisi kan. Nah di sini lawak polisi udah langsung ngerasa ada yang aneh nih sama si Dio. Semua keluarga sepakat diotopsi. Dia nih lah satu-satu yang nggak mau diotopsi. Akhirnya tanpa menunggu persetujuan si Dio, otopsi itu pun betulan dilakukan. Wah, udah lakukan aja, Pak, kata. Kata keluarga yang lain. Dan betul kan? Ketika hasilnya keluar, disitulah ketahuan semuanya, Wak. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa semua organ dalam tubuh korban ternyata sudah dalam kondisi rusak dan hancur. Rusak, Wak, hancur. Mulai dari bibir mereka, mulut, tenggorokan, lambung, usus, jantung, hati, paru-paru, otak mereka, semua yang merah terbakar, tau kalian. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, dengan hasil pemeriksaan medis tadi, polisi semakin yakin kalau kematian ketiga korban ini jelas bukan karena kecelakaan, penyakit atau semacamnya, Wak, tapi lebih mengarah ke tindakan kriminal. Nah, kecurigaan itu pun kemudian terbukti betulan nih ketika tim forensik merilis hasil uji lab mereka, Wak. Dimana pada saat itu mereka lagi-lagi dibuat terkejut ketika melihat bahwa hasil uji menunjukkan bahwa ada sisa-sisa racun sianida yang sangat tinggi di dalam tubuh ketiga korban ini. Dengan begitu, polisi pun langsung menyimpulkan kalau memang betul kejadian tragis ini merupakan tindak kriminal penghilangan nyawa alias. Dengan cepat pihak kepolisian pun langsung mengamankan semua saksi yang ada di lokasi pada saat itu, mulai dari Dio, Pak DA, Pak DS, Mbak S juga ikut semua diamankan sama polisi, Wak. Sesampai di kantor polisi, mereka semua pun langsung diinterogasi pastinya kan. Dan selama proses investigasi ini berlangsung, Wak, polisi notice nih kalau hanya Dio lah yang bersikap sangat janggal. Karena hanya dialah, Wak, satu-satunya saksi yang tidak menunjukkan emosi apa-apa. Bayangkan, dia tidak menunjukkan emosi apa-apa. Kaget, enggak, sedih, enggak, nangis apalagi, tidak. Tiga keluarganya loh, ini baru meninggal, tapi ekspresi dia udah biasa aja, flat-flat aja. Nah, menyadari ada yang aneh dengan sikapnya si Dio ini, Wak, polisi pun langsung memfokuskan investigasi mereka terhadap Dio. Dio ditodong lah itu dengan banyak sekali pertanyaan, hingga akhirnya dia pun merasa terpojok. Dia macam udah gak bisa ngelak lagi nih. Lalu di tengah situasi yang sudah terpojok ini, dengan terpaksa Dio pun akhirnya mengakui semua perbuatannya. Di hadapan banyak polisi dia bilang, semuanya betul, Pak. Saya mengaku memang sayalah yang sudah meracuni bapak, ibu, dan kakak. Astagfirullah, nauzubillah min zalik. Ditanya balik lah sama polisi kan, kenapa kau tega ngelakukan itu, Dio? Mereka itu keluargamu, apa alasannya kau sampai hati ngilangin nyawa mereka? Dio jawab apa? Saya sakit hati, Pak. Saya sakit hati sama mereka bertiga. Bapak ibu saya tuh memaksa saya buat terus-terusan bekerja. Buat saya nih ikut menanggung beban keluarga, Pak. Saya harus ikut bayar utang juga. Bayar ini itu saya semua yang bayar, Pak. Saya juga kesal. Bapak ibu saya itu suka beda-bedain perlakuan mereka ke saya sama kakak saya. Sama kakak saya lembut kali mereka, Pak. Kalau sama saya dicuekin saya. Tuh katanya pokoknya diceritakannya lah itu semua unek-unek dia, Wak. Saya tuh disuruh gini di sini, semua diceritain kan. Polisi dengar aja. Gitu kan. Nah, setelah dia menceritakan semua unek-uneknya, disinilah plot twist tuh terjadi. Secara mengejutkan, masih ingat kalian Pak DS, saudara dari pihak keluarganya ibu ini. Pak DS ini tiba-tiba mengatakan fakta baru dalam kasus ini, Wak. Pak DS bilang apa? Bohong kau, Dio. Semua yang kau bilang tadi tuh pandai-pandai kau aja kan. Pak D ini udah tahu ya apa yang sebenarnya terjadi sama keluarga kalian. Dan sekarang di hadapan bapak-bapak polisi ini, Pak D nggak bakal diam. Gak usah macam-macam kau, ya. Gak usah pandai-pandai kau ngomong di sini. Gak usah ngarang-ngarang kau di sini. Ada fakta baru nih. Jadi di sini lah, Wak, ceritanya nih ya, di hadapan para polisi yang dari tadi mendengar unek-uneknya siapa ini, unek-uneknya Dio. Di situ Pak DS menyampaikan banyak sekali informasi yang membantah
semua kesaksian Dio. Di situ Pak DS ini bilang apa? Jangan pernah percaya apa yang disampaikan anak ini, Pak. Selama ini keluarga mereka hidup berkecukupan. Inilah fakta sebenarnya nih, Wak ya. Selama ini keluarga anak ini, keluarga kakak saya hidup serba berkecukupan. Semua kebutuhan dan keinginan Dio selalu dipenuhi oleh bapak dan ibunya. Sejauh yang saya tahu ya Pak ya, berdasarkan keluhan dari ibunya, justru selama ini si Dio sendirilah yang suka ngambur-ngamburkan uang, Pak. Dia ini boros, dia ini tega ngebohongin orang tuanya, ditipunya harta mereka, Pak. Wah, alasannya macam-macam demi bisa ngedapatin uang itu, Pak. Itu kata Pak Des. Nah, di sisi lain selain mengungkap tabiat Dio yang sangat boros itu, di situ Pak Des ini juga cerita kalau sebenarnya dulu nih memang Dio itu anak yang sangat cerdas, anak cerdas, anak disiplin, anak baik-baik lah gitu. Intinya kan. Tapi sayangnya semua itu berubah sejak tahun 2019 lalu. Katanya di tahun 2019 itu si Dio ini sempat mengalami kecelakaan yang lumayan parah. Dia dirawat nih dan melewati proses recovery yang cukup panjang. Nah, selama proses penyembuhan Dio itu, ibunya ya pastilah selalu setia mendampingi anak bungsunya ini. Dan mungkin karena nggak tega melihat kondisi Dio yang harus bed rest dan berbaring lemah di rumah sakit, sejak saat itulah ibu sama bapaknya ini langsung menuruti semua yang diinginkan oleh Dio. Pokoknya apapun itu yang Dio mau langsung dikasih sama langsung dikasih sama orang tua. Yang penting Dio ini sembuh gitu. Dan selain itu juga Dio sebagai anak bungsu memang sudah sejak awal selalu dimanjakan sama kedua orang tuanya, Wak. Lebih dia lagi dimanjakan dibanding kakaknya. Ditambah pula sejak kejadian kecelakaan kemarin itu kan makin manja dia, Wak. Bahkan Dio ini sudah mulai berani membohongi orang tuanya demi mendapatkan uang. Dulu Wak, pernah Dio ini mengaku bahwa dia bekerja di PT KAI sambil mengelola berbagai bisnis lagi itu katanya. Namanya juga bisnis tentu ya butuh modal awal kan, Wak. Nah, dari situlah Dio ini sering menjadikan alasan butuh modal untuk minta uang ke orang tuanya. Bahkan dalam 1 bulan, Wak, Dio ini bisa menghabiskan uang puluhan juta rupiah dengan alasan yang nggak jelas. Nanti ketika bapak sama mamanya nanya lah gitu kan tentang kelanjutan bisnis atau pekerjaan Dio yang ada di PT KAI itu, si Dio ini ya nggak bisa membuktikan apa-apa gitu. Dan selain itu, Wak, di lain waktu Dio ini juga pernah mengaku kalau dia kuliah itu di Jogja kan. Rutin tuh dia minta uang semesteran, uang UKT, dan juga banyak lagi lah, Wak, uang lainnya dengan dalih keperluan kampus. Kedua orang tua Dio yang memang secara materi ini berkecukupan ya nggak masalah ngeluarin uang itu, Wak. Mereka bisa dengan mudah memberikan uang itu sama Dio. Tapi ya lagi-lagi anehnya setiap kali mereka bertanya, "Yo, kampus kamu tuh di mana sebenarnya?" kayak gitu sama mama bapaknya kan. Dio sama sekali nggak pernah bisa menyebutkan nama kampusnya. Orang betulan nggak kuliah kok dia. Nah, di situ udah mulai ragu orang tuanya, ini betulan kuliah apa enggak anakku nih? Itu belum seberapa, Wak. Ada yang lebih parahnya lagi sifatnya si Dio nih. Pernah ya pada suatu hari Dio ini bilanglah ke mama bapaknya, ke orang tuanya kalau dia ini sedang ada project perluasan lahan parkir gitulah di Jogja. Terus Pak, Dio ini butuh modal yang cukup banyak lah buat proyekan ini. Ini kalau memang tembus kita Pak, banyak tuh untungnya. Bahkan waktu itu Dio ini juga sempat mengajak orang tua serta saudara-saudara atau sepupu-sepupu yang lainnya untuk ikut berinvestasi di dalam proyek yang lagi dia garap ini. Dan untuk mengerjakan proyek lahan parkir ini, Wak, Dio meminta uang sama bapaknya sebesar 400 juta rupiah. 400 juta. Dan di situ orang tua Dio percaya, Wak. Percaya aja deh sama si Dio ini. Dan bahkan bapaknya ini juga mau mengeluarkan 400 juta itu untuk si Dio. Tapi yang sepertinya sudah bisa kita tebak sama-sama, jelas saja proyek serta investasi itu cuma akal-akalan Dio aja, Wak. Dan supaya kedoknya ini nggak ketahuan, Wak, di awal bulan waktu dari pertama kali dikasih, Dio betul tuh dikembalikan yang 40 juta ini, Pak, keuntungannya, Pak. Bulan pertama udah dapat 40 juta kita. Ini keuntungan Papa dari invest proyek lahan parkir kemarin tuh, kata. Dan hal yang sama dia lakukan lagi di bulan-bulan berikutnya. Dikasih 40 juta sampai bulan ketiga. Masuk bulan keempat, dia berhenti, nggak disetornya uang 40 juta tuh lagi ke bapaknya. Kenapa? Karena pun sebenarnya setoran yang dia kasih di 3 bulan pertama itu ya bagian dari 400 juta itu dikeluarkan 120 juta dipecah jadi 3 bulan. Masih ada 280 juta itu Nadia. Nah, itulah waktu masuk bulan keempat itu, sisa dari 400 juta yang udah dipotong tuh habis. Habis. Buat apa? Foya-foya. Coy, nauzubillah min zalik. Nah, ketika uangnya habis inilah, Wak, di situ orang tuanya Dio baru sadar kalau selama ini Dio sudah berbohong, membohongi mereka. Mau dituntut kayak mana ini anak kita, Bu? Gimana lagi? Jadi semua yang diketahui sama Pak DS ini, Wak, didapat dari siapa? Dari mamanya Dio. Ibunya Dio ini banyak kali curhat ke Pak DS tentang kebohongan Pak DS.
Kenapa pula Pak dia yang bohong tentang kebohongan Dio tuh? Itulah kenapa Pak DS ini tahu betul kalau Dio ini anaknya memang udah nggak beres. Nggak cuma hanya mendengar kesaksian dari Pak DS juga, Wak, ketika pada saat itu polisi juga mengkonfirmasi nih berita tersebut ke sepupu-sepupunya Dio, ke teman-teman Dio, ke saudara-saudara yang lain. Ternyata memang banyak dari mereka yang memberikan kesaksian yang sama. Intinya memang Dio ini suka bohong, suka boros. Nah, kesaksian-kesaksian orang terdekatnya itulah, Wak, yang kemudian semakin memberatkan dakwaan terhadap Dio. Akhirnya di sini polisi pun langsung melakukan penangkapan terhadap Dio lagi, Wak. Dia udah nggak jadi saksi lagi di situ kan. Dio pun langsung ditahan di kantor polisi selama proses hukumnya berlangsung. Dan update terbaru yang aku dapatkan tentang kasus ini berdasarkan yang memang tertulis di halaman nasional di laman nasional Tempo, Wak, ya. Pada hari Kamis 8 Juni 2023 kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkit, Jawa Tengah telah menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup terhadap Dio. Tapi sayangnya sampai saat ini aku belum menemukan informasi yang pasti tentang kenapa Dio ini tega melakukan tindak kejahatan itu. Kenapa? Motifnya apa? Tapi memang di salah satu sumber yang aku baca, Wak, disebutkan bahwa seorang kriminolog yang menganalisis kasus ini menduga kalau masalah kesehatan mental dan hilangnya norma hidup lah yang kemungkinan menjadi alasan utama kenapa Dio ini tega menghabisi nyawa keluarganya sendiri, semua keluarganya. Itu menurut si kriminolog ini, Wak. Kalau misalnya kalian menemukan info lainnya, boleh langsung tambahin aja di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Astagfirullahaladzim. Miris aku dengarnya nih. Ya Allah. Sakit kepala aku langsung. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang penghilangan nyawa yang menimpa satu keluarga di Magelang. Lagi-lagi kita mendapatkan kasus penghilangan nyawa yang super menyeramkan, di mana korbannya adalah keluarga dan pelakunya juga merupakan keluarga sendiri. Masih nggak habis pikir aku, Dio kok tega kau, Dio. Padahal selama ini keluarga itu betul-betul sayang loh, Wak, sama Dio. Bahkan ya, biar kalian tahu, orang tuanya ini juga lah yang selalu membela Dio di hadapan keluarga besar mereka. Tahu kalian? Sejak awal kan keluarga besar Dio ini udah mulai notice kalau Dio ini anaknya nggak betul, ya kan. Tapi di situ orang tuanya selalu bilang, udah tenang, kalian jangan mikir macam-macam. Aku percaya kok sama Dio, anakku. Itu kata orang tuanya, Wak, masih dibelanya anaknya tuh, ha? Apa nggak kesal kita, Wak? Awak yang kesal jadinya kan. Ya Allah, Dio, aku nggak ngerasa. Entahlah, semoga menyesal lah. Tobat, Dio, tobat. Dan yang jelas, ayo sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah untuk bapak, ibu, dan juga kakak. Semoga mereka bertiga tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga pastinya untuk semua keluarga yang ditinggalkan, melalui video ini kami juga menyampaikan rasa turut bela sungkawa. Semoga kalian semua sehat dan selalu juga mendapatkan perlindungan dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.